Oke, untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait pengolahan data, hari ini kita masuk kepada interpretasi olah data simultan. Nah, di uji regresi simultan ini, yang pertama kita mau melihat dari hasil estimasi persamaan simultannya. Jadi pada penelitian yang sudah dilakukan itu terdapat dua variabel Y, di mana satu variabel Y satunya itu adalah PDB, variabel Y 2-nya itu inflasi. Nah, di variabel Y satunya ini terdapat 3 variabel X, yaitu GOV, tax, dan inflasi. Dan di variabel Y2-nya, yaitu inflasi, terdapat 4 variabel X, yaitu JUB, suku bunga, neraca pembayaran, dan PDB. Nah, untuk hasil yang pertama, ini adalah hasil estimasi persamaan simultan. Kita akan melihat bahwasannya di sini ada tabel koefisien dan probability. Nah, dari tabel ini aja udah bisa menjelaskan bahwasannya terdapat beberapa variabel yang positif atau yang signifikan. Sebagai contoh nih ya, kalau kita melihat dari nilai probability C11 ini, sebentar ya. C11 ini merupakan variabel X yang berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena dia di bawah 0,05. Itu kalau kita melihat dari probability. Intinya yang di bawah 0,05 berpengaruh signifikan gitulah. Tetapi kita akan masukkan sesuai dengan interpretasi yang dibuat. Contoh nih ya, hasil uji persamaan 1. C10 ditambah C11 log GOV ditambah C12 log tax tambah C13 inflasi misalnya. Berdasarkan persamaan tersebut, hasil output EVIUS dengan model T/S square sebagai berikut. Nah, kita lihatlah ini datanya dari mana. Misalnya saya buka dulu ya, saya bagi dua, kita lihat lagi ke atas. Pada persamaan 1 PDB ya, kita bisa lihat dari nilai koefisiennya. Nah, C10 yaitu PDB ya kan, 1,06 ditambah GOV-nya 0,99 ditambah tax 0,10 ditambah inflasi 0,01. Saya ambil 2 angka di belakang koma, boleh ambil 3 angka di belakang koma, tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya dari awal udah 0 konsisten ya, kalau dari awal 0,001 misalnya, atau dari awal itu kita memilih 2 angka di belakang koma, maka konsisten. Seterusnya kita pilih 2 angka di belakang koma gitu. Nah, ini kan hasilnya udah keluar. Kita buatlah interpretasi. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa nilai R square, nah nilai R square-nya itu berasal dari yang sini nih, 99,52% kalau kita persenkan, yang bermakna bahwa variabel GOV, tax, dan inflasi mampu menjelaskan inflasi sebesar 99,52% dan sisanya sebesar, nah dari 99,52% ini kalau misalnya dikurangkan dari 100%, sisanya itu berapa gitu, sisanya itu 0,48%. PDB dipengaruhi oleh variabel lain di luar estimasi model atau di luar dari penelitian gitu. Hasil sisanya ini biasanya selalu sama ya, sesuai dengan yang di buku gitu, penulisannya itu selalu sama. Yang membedakannya itu ini sisanya ini berapa gitu. Nah, selanjutnya nih, berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai T hitung, terdapat 2 variabel secara signifikan yang mempengaruhi variabel PDB, yaitu GOV dan inflasi pada alfa 5%. Nah, nilai GOV-nya itu probability-nya itu 0,00 di bawah 0,05. Kita lihat ya, nilai GOV ini dia. Kemudian nilai inflasi 0,189 kan juga lebih kecil daripada 0,05.
sehingga GOV dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB. Sedangkan teks ini 0,126, ini salah ketik ya, lebih besar daripada 0,05. Maka teks berpengaruh tidak signifikan terhadap PDB. Selanjutnya kita akan menjelaskan koefisien dan elastisitas variabel X terhadap variabel Y1. Nah, ini ada 3 variabel karena yang mempengaruhi variabel Y1-nya itu kan ada 3 variabel X. Nah, untuk yang pertama kita ambil GOV, yaitu C11. Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa koefisien regresi untuk GOV positif 0,99. Yang ini ya, 0,99, 2 angka di belakang koma. Mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PDB sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan sebesar 0,99%. Jadi gini, kalau misal hasilnya positif, maka dia akan mengalami kenaikan. Tetapi kalau misalnya hasilnya dia negatif, maka akan mengalami penurunan, kebalikannya ya. Selanjutnya kita hitung nilai koefisiennya. Nilai koefisien GOV itu kan tadi sebesar 0,99. Kita hitung melalui formula seperti ini. E GOV sama dengan D PDB per D GOV dikali GOV per PDB. Yang 0,99-nya kita dapat dari mana, Kak? Dari koefisien. Kemudian, Kak, nilai yang ini dapatnya dari mana? Nilai ini dapatnya dari rata-rata data mentah kita. Saya share ulang ya datanya. Nah, ini data mentah yang kemarin mau kita olah gitu kan. Di bawahnya itu kita buatlah average. Nah, ini rata-ratanya. Misalnya tadi GOV dan PDB ya. Kita cari GOV di F, PDB di H. GOV-nya 78,043, hanya 484 gitu ya. 78 sama 484. 78 sama 484. Nah, ini 78 ya kan? Sama 848. Muncullah hasilnya 0,09. Nah, 0,09 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1. Kalau misalnya dia lebih kecil, maka dia inelastis. Kita buatlah berdasarkan hasil koefisien regresi, diketahui bahwa nilai positif inelastis karena lebih kecil. Sorry ya, ini bukan ini inelastis. Kita buat S. Oke. Dengan artian bahwa setiap kenaikan GOV menghasilkan presentasi kenaikan PDB yang lebih kecil. Memang dia mengalami penaikan, kan di sini ada kan kenaikan, tetapi kenaikannya itu sangat kecil gitulah di dalam interpretasinya. Selanjutnya nih yang kedua, koefisien elastisitas teks. Nah, kita lihat nih yang teks 0,106 ya kan. Teks positif 0,106 atau 0,10 misalnya ya. Mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap investasi sebesar 1%, maka PDB akan mengalami koinvestasi nih. Teks maksudnya. Ini teks. Nah, peningkatan terhadap teks sebesar 1%, maka PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Nilai koefisiennya kita hitung seperti yang rumus pada yang pertama. 0,10 misalnya dikalikan ini sama semua karena di teksnya yang beda ya, tapi yang di bagian PDB-nya sama semua karena yang di bawah itu variabel Y1 kita. Nah, hasilnya 0,0097, di bawah 1, artinya inelastis. Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui bahwa nilai positif inelastis. Artinya teks juga menghasilkan presentasi kenaikan PDB yang lebih kecil. Selanjutnya ini yang inflasi.